sanokta mazaya mim mazayakum sanadra sarahmah tangshana wa tangshakum salamullahi hayakum wa ainullahi tar'akum sallallahu maulana wa salama atainakum alal muhtari syafina wa mungkidina wa iyyakum. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum Allahumma ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita ziarah dan juga pas dengan haulnya beliau Kanjeng Pangeran Jayeng Rono, Bupati Wiroto atau Bupati Wirotiso, di pemakaman Kauman ataupun belakang masjid daripada Wirotiso ini banyak dikebumikan, banyak dimakamkan orang-orang hebat ataupun para ulama, para pejuang di era tahun 1600, 1700, bahkan di era 1800. Di antaranya di sini ada makam daripada Sayyid Qasim Sayyid Qasim ataupun Jayeng Rono I, Bupati Wiroto I. Ada putranya, beliau adalah Sayyid Muhammad bin Qasim Jayeng Rono II. Ada menantu beliau, di antaranya adalah Sayyid Husain ataupun Syarif Husain Beliau bin Sayyid Awad, Wali Agung Semarang Wali Agung yang dimakamkan di Taman Wonderia Semarang, bin Hasan ataupun Samsudin Hasan Cilincing Pemalang. Juga dimakamkan saudara beliau ataupun adik beliau, yaitu Sayyid Abdullah Al-Faqih, yang dimakamkan di tepat belakang masjid di belakang pengimaman. Itu adalah makam Sayyid Abdullah Al-Faqih, rayi ataupun adik daripada Syarif Husain. Juga dimakamkan Sayyid Ahmad Ba'bud bin Muhsin dan juga Sayyid Muhsin. Tentunya itu adalah para pejuang pada zaman dulu Dan juga kalau dilihat dari beberapa nisan di sekitar area makam sini, juga ada makam nisan-nisan yang cukup tua Di antara yang ada makam nisan yang terbuat dari karang itu sekitar ada 11 pasang tapi yang ada sekarang sekitar 9 pasang. Juga di zaman Arum Binang, Bupati Kebumen, itu model nisan-nisan itu juga di sini masih banyak. Itu menunjukkan bahwa dulu di Wiradesa ini cukup tua dan cukup ramai pada masa daripada Jayeng Rono pertama, Jayeng Rono II. Namun beliau di Gede Wiroto ataupun
Jayeng Rono pertama ini bertahan dengan dua keturunan beliau. Artinya dari beliau sekitar habis tahun 1630 antara 1640 ini Jayeng Rono pertama, terus diteruskan putranya yaitu Jayeng Rono kedua. Dari Jayeng Rono kedua ini tidak menurunkan penerus ya, tidak meneruskan penerus bupati berikutnya. Jadi meninggalnya Jayeng Rono kedua ini vakum di Wiradésa ini. Bahkan pemerintahan Wiradésa ini disatukan ataupun dijadikan satu dengan Kabupaten Pekalongan. Di wilayah Wiradésa ini hampir sampai ke Pemalang ya, walaupun tidak sampai ke kota Pemalang, artinya sampai di daerah Comal ya. Ini wilayah daripada Jayeng Rono 1, Jayeng Rono 2. Nah, dari putra Jayeng Rono kedua atau Said Muhammad ini tidak meneruskan, malah putranya yang bernama Pangeran Sidorawuh justru malah pindah ke Batang dan beliau menjadi Bupati Batang pertama ya, yang makamnya kalau tidak salah ada di Pasekarang ya, itu Bin Jayeng Rono 2. Makanya kalau Wiradésa ini di tahun 1700 akhir ini kembali disatukan ke Pekalongan, kalau Batang di tahun 1963 ya, ataupun 1962 ini justru pemekaran ya, pemisah antara Batang sendiri, Pekalongan sendiri. Nah, beliau Jayeng Rono 1 ini mempunyai ayah beliau ini adalah Bupati Pasuruan pertama ataupun Sayyid Husain Amongnegoro. Ini walaupun Bupati Pasuruan, ini beliau makamnya ada di Sapuro Pekalongan belakang Masjid Aulia. Biasa nggih, karena dulu belum ada yang namanya ambulan ya. Sekarang kadang mati di Batam bisa dimakamkan di Pekalongan, di Batam kadang dimakamkan di Surabaya, itu karena transportasi sangat mudah. Bupati Pekalongan pertama justru makamnya ada di Kaliwungu ya. Itu zaman dulu karena transportasi sangat sulit. Nah, beliau Jayeng Rono 1 ini masih keturunan daripada Sunan Derajat nggih, bin Pangeran Sendang Dhuwur bin Sunan Derajat. Dan ternyata turunan dari Pangeran Sendang Dhuwur ataupun bin Sunan Derajat ini di Pekalongan dan di Batang ini banyak nggih. Makanya termasuk Pangeran Joko Alit atau Mbah Mesit itu juga masih turunan daripada Pangeran Sendang Dhuwur. Cara urutane kula mboten pate apal nggih. Beliau Jayeng Rono 1 bin Sayyid Husain Amongnegoro sampai pada Patih Adipati Gampang nggih, Pangeran Bukuh, terus bin Sunan Nur Rahmat Sendang Dhuwur bin Sunan Derajat. Ini kalau versi yang pertama pernah saya katakan Sunan Derajat ada yang mengebinkan ataupun menyilsilahkan bin Sunan Derajat ya, Sunan Sendang Dhuwur bin Sunan Derajat bin Sunan Ampel. Tapi kalau Sunan Nur Rahmat Sendang Dhuwur ini bin Said Murtado ataupun Sunan Bedilan yang beda lagi. Tapi yang jelas Sunan Nur Rahmat Sendang Dhuwur ini adalah
terkenal dengan Sunan Derajat Tsani ataupun Sunan Derajat kedua, dan beliau pengganti daripada Sunan Derajat pertama. Itu nggih, itu beliau yang dimakamkan di Pekalongan ini. Dan beliau ini pengaruhnya sangat besar ya. Sangat besar karena beliau termasuk yang membangun ya, pemborong, bukan yang bangun. Ini jalan Dendeles ataupun jalan Pantura yang dinamai dengan jalan Dendeles itu adalah Jenderal Dendeles memerintahkan Jayeng Rono ini untuk membangun jalan ya, membangun jalan di Pantura ini. Jadi sampean lihat jalan yang ada di sepanjang Pantura ini adalah daripada jasa beliau Jayeng Rono pertama ya. Berarti sekitar tahun 1600-an ya. Itu beliau membangun walaupun estafet ya. Tapi yang pemborong utamanya nek kaya kene iki apa arane? Waskita potong. Waskitane iki Mbah sapa? Mbah Jayeng Rono nggih. Itu waskitane. Lah dulu termasuk yang ikut membangun ini para bupati-bupati di sekitar Pantura. Tapi yang memimpin pembangunan itu adalah beliau Jayeng Rono ini. Paham nggih? Itu jasa daripada beliau yang diperintahkan oleh Dendeles. Dan perlu diketahui, jadi kalau ada di dalam pelajaran bahwa orang-orang pribumi yang membangun Pantura ini dengan kerja rodi ataupun kerja paksa, itu pembodohan ya. Itu dibayar. Orang dibayar ya sing aran Jayeng Rono mesti ora bakal gelem nggih. Ya ada SOP-nya, ada deal-dealan nggih. Regone cocok karo Jayeng Rono dikerjakan dan semuanya dibayar nggih sampai pekerjaan itu selesai. Itu terutama di dalam Jalan Pantura. Kalau yang lain ada yang kerja rodi saya kurang begitu paham, tapi di dalam catatan sejarah bahwa pembangunan Jalan Dendeles itu diketuai ataupun dipimpin oleh Jayeng Rono, dan orang-orang yang menjadi pekerjanya semuanya dibayar. Itu nang dengan cerita di dalam sejarah ada sampai habis berapa golden mas nggih kalau zaman dulu ya, menembus pirang triliun nggih untuk membangun jalan Dendeles ini. Terus jalan jalan spur nggih menghubungkan dari Jakarta sampai Semarang sampai Surabaya, itu semuanya dipekerjakan. Dan orang-orang pribumi termasuk Kertokoso nggih, beliau ini orang-orang yang ahli diplomasi nggih. Beliau Sayyid Abdullah bin Husain Jangki ini termasuk orang yang diplomasi sehingga bisa menarik invest zaman dulu. Paham nggih? Jadi kita tidak boleh dibodohi nggih tentang sejarah bahwa Indonesia niki dijajah nggih. Tidak semuanya dijajah, tapi ada beberapa yang memang itu kerjasama. Kalau saiki mono kerjasama karo Cina ya. Cina akhirnya gawe pabrik di Indonesia ini, bukan penjajahan. Mungkin itu saja sedikit untuk pengetahuan kula panjenengan biar kita tambah seneng, terutama seneng bersyukur menjadi orang Pekalongan khususnya nggih, dan umumnya kita menjadi warga negara NKRI. Dan semuanya bahkan yang disebut di dalam Al-Qur'an menurut ulama-ulama Yaman, ulama-ulama Mesir, bahwa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu adalah negeri yang kita tempati ini, yaitu Nusantara Indonesia. Jadi ojo gelem kalah diobok-obok, ojo gelem kalah di adu domba nggih. Semoga Indonesia niki tetap
tetap bersatu, tetap berjaya kanthi barokah para aulia, kanthi barokahipun para ulama, para pejuang nggih. Kula panjenengan tetap selamatkan, tidak sampai negeri ini hancur ataupun bubar nggih. Allahumma amin. Kasunanten semoga bermanfaat. Maulaya sholli wa sallim daima huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hawlin minal awali muqtahami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an karami ya nabi ya nabi ya nabi husnul khatimah.